Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Adli Anwar Mujaki. Saya di sini akan menjelaskan bab 7 tentang mikrotik, DHCP dan ARP. Nah, di sini kita langsung aja ke materi ya, teman-teman, langsung ke daftar isi ya, yaitu ada 4, yaitu daftar isinya ada 4, yaitu yang pertama ada DHCP konsep, yang kedua ada DHCP type, yang ketiga ada DHCP cara kerja, yang terakhir ada DHCP konsep, yaitu teman-teman. Nah, pertama DHCP konsep. DHCP memiliki panjang dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan secara otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain yang disebut juga satu jaringan, yaitu terdapat 3 jenis IP pada DHCP. Yang pertama, DHCP server, yaitu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Yang kedua, DHCP klien, yaitu sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang terakhir ada DHCP relay, yaitu penghubung layanan DHCP server ke lain. Ya, itu dari penjelasan tentang DHCP konsep ya teman-teman. Seputar DHCP konsep itu dari saya, yaitu DHCP itu memiliki kebenangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, teman-teman, jadi itu ini jenis-jenisnya ada 3 jenis ya teman-teman, ada server, client, dan relay. Kita lanjut aja ke bab selanjutnya teman-teman. Ya, di sini ada DHCP type. Yang pertama ada DHCP server sebagai penyedia layanan full IP. Terus yang kedua ada DHCP client sebagai penerima layanan IP dari DHCP server. Yang ketiga DHCP relay sebagai penerus layanan dari server ke klien. DHCP relay memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Ya teman-teman, jadi itu. Jadi DHCP seperti itu ya teman-teman. Dapat memberikan alamat IP kepada DHCP server IP yang memberikan alamat IP kepada perangkat kumpulan alamat yang tersedia. Alamat IP ini disediakan untuk jangka waktu tertentu lease time. Jadi untuk jangka waktu tertentu lease time. Setelah lease time habis, perangkat harus memperbarui sewanya atau alamat IP akan dikembalikan ke kumpulan dan bisa diberikan ke perangkat lain. Jenis ini cocok untuk perangkat yang sering berpindah-pindah atau tidak memerlukan alamat IP yang sama setiap saat, seperti laptop atau smartphone, yaitu tentang dynamic LAS. Ya teman-teman. Terus yang teman ada static LAS. Server DHCP memberikan alamat IP tertentu kepada perangkat berdasarkan alamat MAC yang disebut media access control. Perangkat tersebut dengan reserver statis, perangkat akan selalu mendapatkan alamat IP yang sama setiap terhubung ke jaringan. Jenis ini cocok untuk perangkat yang memerlukan alamat IP. Akan tetapi seperti server, printer, jaringan, atau perangkat IoT. Yaitu teman-teman dari penjelasan tentang DHCP type. Nah, seperti ini. Nah, ada contohnya DHCP server langsung menyambung ke DHCP relay, terus langsung ke connect ke jaringan, ke komputer atau laptop ya teman-teman. Jadi ya, ini routernya. Nah, langsung ke dari DHCP server lalu menyambung ke DHCP relay, lalu menyambungkan ke laptop atau PC atau komputer. Ya, itu teman-teman dari tentang penjelasan DHCP type. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang DHCP cara kerja. Itu cara kerja DHCP bisa disebut dengan proses DORA, suka disebut DORA,
Yang pertama juga ada itu, yang pertama ada discover, adalah penemuan, yang kedua ada offer, ada penawaran, yang ketiga ada request, ada permintaan, terus yang terakhir acknowledgement adalah pengakuan, yaitu juga disebut DORA, discover, offer, request, acknowledgement ya teman-teman. Itu jadi apa sih discover itu? Nah, jadi discover itu adalah perangkat yang baru terhubung ke jaringan akan mengirimkan pesan DHCP discover ke seluruh jaringan. Pesan ini mencari server discover yang tersedia. Nah, itu jadi penjelasannya teman tentang discover. Terus ada ke DHCP offer. DHCP offer, server DHCP yang menerima pesan DHCP discover akan menawarkan alamat IP dan informasi konfigurasi lain-lainnya seperti subnet mask, gateway default, dan server DNS kepada perangkat. Tawaran ini dikirimkan dalam pesan DHCP offer. Ya, jadi penjelasan tentang DHCP offer yaitu teman-teman ada penawaran dari yang menerima pesan dari DHCP discover. Ya. Terus yang ketiga ada request atau permintaan. Ya, jadi DHCP request ini adalah perangkat memilih salah satu tawaran yang diberikan oleh server DHCP dan mengirimkan pesan DHCP request untuk menginformasikan pilihan tersebut. Jadi ini kalau yang ini offer itu penawaran, yang request itu jadi permintaan yang diberikan oleh DHCP server ya teman-teman, atau mengirimkan pesan. Nah, jadi disebut juga request atau permintaan. Ya, itu jadi penjelasan dari request. Terus yang terakhir ada DHCP acknowledgement, adalah pengakuan. Apa sih yang disebut acknowledgement atau pengakuan itu? Jadi server DHCP yang menerima pesan DHCP request akan mengirimkan pesan DHCP acknowledgement sebagai tanda bahwa alamat IP dan informasi konfigurasi lebih diberikan kepada perangkat lunak. Jadi yang server DHCP itu yang menerima pesan dari DHCP request, terus akan mengirimkan DHCP request itu akan mengirimkan ke alamat IP dan informasi konfigurasi yang telah diberikan kepada acknowledgement. Jadi ini tuh adalah pengakuan ya teman-teman. Jadi penjelasannya itu jadi ini nih, seperti ini berbekas seperti mana ya. Nah, sini ada tanda panahnya, nah sini. Nah, discover lalu minta ke server mengirimkan ke discover, lalu klien DHCP atau ke DHCP lah, DHCP klien lalu meminta ke DHCP server untuk meminta address lengkapnya ya, teman-teman. Lalu server tuh lalu mengirimkan ke DHCP klien teman-teman atau ke komputer. Nah, jadi segitu penjelasan dari DHCP cara kerja. Lanjut ke bab selanjutnya teman-teman, ke konsep ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mapping IP address atau layer dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device informasi ARP, keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik otomatis. Semua interface memancarkan ARP, yaitu enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Ya, jadi itu jadi penjelasan dari konsep ARP ya, ada ya teman-teman. Itu dari ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol ya teman-teman. Jadi itu penjelasan dari konsep ARP. Nah, sekian dari penjelasan materi tentang mikrotik
DCP dan ARP. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.